Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Alia dengan NIM 63230906. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Korteks dan Pemahaman Teknologi terhadap Penerimaan Sistem Korteks pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebun Jeruk 2. Yang pertama ada latar belakang. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan transformasi digital administrasi perpajakan melalui implementasi Korteks Administrasi Sistem. Korteks diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan, integrasi data, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Dalam penerapannya, masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman penggunaan sistem, serta adaptasi terhadap teknologi baru. Sosialisasi yang diberikan DJP dan tingkat pemahaman teknologi wajib pajak diduga menjadi faktor yang mempengaruhi penerimaan sistem Korteks. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi Korteks dan pemahaman teknologi terhadap penerimaan sistem Korteks. Berikut identifikasi masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, sosialisasi Korteks belum dipahami secara optimal oleh seluruh wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, tingkat pemahaman teknologi wajib pajak masih beragam. Yang ketiga, penerapan Korteks masih menghadapi berbagai kendala atas dua faktor di atas, yaitu kurangnya sosialisasi dan pemahaman teknologi wajib pajak orang pribadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, apakah sosialisasi Korteks berpengaruh terhadap penerimaan sistem Korteks pada wajib pajak orang pribadi di KPP Kebun Jeruk 2? Yang kedua, apakah pemahaman teknologi berpengaruh terhadap penerimaan sistem Korteks pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebun Jeruk 2? Yang ketiga, apakah sosialisasi Korteks dan pemahaman teknologi secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan sistem Korteks pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebun Jeruk 2? Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh sosialisasi Korteks dan pemahaman teknologi terhadap penerimaan sistem Korteks pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebun Jeruk 2. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh sosialisasi Korteks terhadap penerimaan sistem Korteks pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebun Jeruk 2. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh pemahaman teknologi terhadap penerimaan sistem Korteks pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebun Jeruk 2. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh sosialisasi Korteks dan pemahaman teknologi secara simultan terhadap penerimaan sistem Korteks pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebun Jeruk 2. Teori umum pada penelitian ini terdapat menjadi 4. Yang pertama, itu ada pajak, kontribusi wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Teori yang kedua, digitalisasi administrasi perpajakan. Transformasi pelayanan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, administrasi, transparansi, dan kualitas pelayanan. Teori yang ketiga, sistem Korteks. Sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dikembangkan oleh DJP untuk mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan dalam satu platform digital. Yang keempat, ada teori teknologi acceptance model atau TAM. Menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan dan persepsi kemudahan pengguna oleh wajib pajak. Selanjutnya, ada teori khusus variabel independen. Di penelitian ini, saya menggunakan dua variabel independen, X1 dan X2. X1-nya itu sosialisasi Korteks dan X2-nya itu pemahaman teknologi. Untuk teori yang sosialisasi Korteks ada indikatornya, yaitu yang pertama ada penyuluhan materi, yang kedua komunikasi interaktif, yang ketiga penyampaian informasi melalui platform media sosial. Untuk yang teori khusus di independen X2, di pemahaman teknologi, indikatornya yang pertama itu ada digital competence atau kemampuan digital WPOP. Yang kedua itu ada digital usage atau pemanfaatan digital. Yang ketiga itu ada digital transformation atau adaptasi digital. Untuk teori khusus variabel dependent, saya menggunakan dependent 1, yaitu Y penerimaan sistem Korteks. Indikatornya yang pertama ada persepsi kemanfaatan, yang kedua ada persepsi kemudahan, yang ketiga ada sikap terhadap penggunaan, yang keempat niat menggunakan, yang kelima penggunaan secara aktual. Selanjutnya ada penelitian yang relevan pada penelitian saya. Penelitian yang dilakukan oleh Nimade Cahya Putri dan kawan-kawan menggunakan metode kuantitatif dan meneliti implementasi Korteks, pemahaman perpajakan, serta sosialisasi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman teknologi memperkuat pengaruh penggunaan Korteks terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian ini relevan dengan penelitian saya karena sama-sama membahas korteks dan sosialisasi. Perbedaannya terletak pada variabel dependent, di mana penelitian tersebut mengukur kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian saya mengukur penerimaan sistem korteks. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kebun Jeruk 2 yang berada di Jalan KS Tubun nomor 10, Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat. Yang kedua ada subjek penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah individu yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Kebun Jeruk 2 berdasarkan kriteria menurut peneliti. Selanjutnya, yang ketiga ada jenis data penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan jenis penelitiannya adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Yang keempat, data dan teknik pengumpulan data. Data yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner di KPP Pratama Kebun Jeruk 2 dan teknik yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Selanjutnya, yang kelima, menentukan jumlah sampel. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Lemieux karena jumlah populasi wajib pajak orang pribadi tidak diketahui secara pasti. Rumusnya adalah N sama dengan Z pangkat 2 dikali P dalam kurung 1 kurang P dalam kurung dibagi D pangkat 2. Dalam perhitungannya, jumlah sampel yang akan digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Selanjutnya ada metode pengolahan data. Yang pertama ada metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini dibagi lagi menjadi dua, ada deskriptif statistik dan deskriptif non-statistik. Deskriptif statistik dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung nilai minimum, maksimum, mean, atau rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan varians dalam setiap variabel penelitian. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menggambarkan karakteristik data yang diperoleh dari responden secara lebih rinci. Untuk deskriptif non-statistik, analisis ini dilakukan dengan memberikan uraian atau penjelasan mengenai hasil jawaban responden pada setiap indikator variabel penelitian. Penjelasan disesuaikan dengan kondisi nyata yang terjadi di lokasi penelitian dan dibandingkan dengan teori-teori maupun konsep yang digunakan sebagai landasan penelitian. Yang kedua, dalam metode pengolahan data yaitu metode analisis asosiatif. Dalam metode ini, analisis ini digunakan untuk mengetahui variabel hubungan dan pengaruh antara variabel independen yaitu sosialisasi korteks X1 dan pemahaman teknologi X2 terhadap variabel dependen yaitu penerimaan sistem korteks Y. Analisis ini dilakukan menggunakan aplikasi SPSS melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Uji-uji yang dilakukan, yang pertama ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas, yang ketiga ada uji normalitas, yang keempat ada uji multikolinearitas, yang kelima ada uji heteroskedastisitas, yang keenam ada regresi linear berganda, yang ketujuh ada koefisien korelasi, yang kedelapan ada koefisien determinasi, yang kesembilan ada uji T atau uji parsial, yang kesepuluh ada uji F atau simultan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.